Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Bayu Nugroho beserta Ibu Nanang selaku sahibul bait, yang kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, barakah, maghfirah atas satu keluarga yang kita kunjungi pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah mengkurniakan keselamatan atas rumah dan seisinya ini yang penuh barakah dari Allah. Sahabat saya Bapak Hanafi yang mengundang, melalui beliau saya bisa hadir di sini. Alhamdulillah bisa menyambungkan satu tali kasih sayang, tali rahmat dari Allah di antara kita yang tadinya tidak saling kenal, insya Allah menjadi saling kenal mengenal. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, alumnus SMA 16 ya, angkatan 84 tahun 84. Saya masih SD atau SMP ya. Jadi ini senior saya semua. Mohon maaf, saya disuruh duduk di atas, Bapak Ibu di bawah. Bukan bermaksud apa-apa, karena ini disuruh, saya semata-mata menjalankan perintah dari sahibul hajat. Dan mudah-mudahan hubungan silaturahim di antara Bapak Ibu yang sekian puluh tahun sudah dijalin, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barakah rahmatnya serta dikukuhkan sampai jannahnya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi di jannah nanti masih saling sapa ya Bu ya, insya Allah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas izin dan kepastian dari Allah, kita masih diberikan kesempatan guna melenggangkan tangan, melangkahkan kaki ke tempat yang penuh barakah ini, guna melaksanakan salah satu titah pengabdian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tadi bersilaturahim. Silaturahim dalam arti memanjangkan, mengukuhkan satu tali kasih sayang sebetulnya. Ya, ada di situ kata rahimah yarhamu rahmatan. Maka rahmah itu adalah kasih sayang, tapi double. Bukan hanya semata-mata kasih sayang secara jasadiah, di mana adanya hidangan makanan karena sahibul hajat semata-mata memperhatikan
bahwa kita sekalian butuh makan, ya. Tapi di situ lebih dari itu adanya rahmat kasih sayang dari dalam, yakni dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk saling menghamburkan kasih sayang. Walaupun nanti tidak hanya terbatas pada kalangan sendiri, yakni kalangan alumnus atau kalangan sesama seiman. Tetapi lebih dari itu, dinul Islam memerintahkan kita tidak pandang bulu sebetulnya tatkala menghamburkan kasih sayang. Siapapun yang di luar sana yang membutuhkan pertolongan, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menolong, maka tolonglah, bantulah, ya. Maka dari itulah mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada hari ini memberikan satu nilai, yaitu satu nilai ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sadar diri, kita sebagai insan yang lemah, banyak kesalahan, maka mudah-mudahan dengan memanjangkan tali silaturahim ini, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Di satu sisi menambah bobot kemuliaan dari usia yang kita jalankan, ya, dimana usia kita tidak sedikit lagi, ya, masing-masing, ya, saya pun kalau di sini merasa paling muda, udah ngerasa tua juga sama, ya. Tatkala banyak yang sudah dirasa dari badan ini, dulu mah lari sekelebatan Bu, sekarang mah jalan pelan gitu ya, naik tangga apalagi tuh pegangan gitu ya. Dulu mah lepas tangan Bu naik tangga itu, sekarang pegangan. Nah situ ya, ada nilai-nilai yang berubah. Coba Ibu ingat-ingat lagi 20 tahun silam, keadaan Ibu dengan bapak-bapak gimana Bu? Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sekarang pun masih begitu, ya, masih begitu. Tapi lihat ada perubahan gak Bu? Banyak. Ingat gak Bu, waktu duduk bareng usianya 20 tahun yang lalu, Ibu lihat Pak Hanafi seperti apa? Ganteng banget. Ya, narsis katanya tuh. Harus begitu, ya. Nah, inilah di dalam teori Al-Quran ada namanya mawaddah, adanya rahmah. Dua-duanya diartikan kasih sayang juga. Nah, mawaddah ini jasadiah nilainya Bu. Dulu Ibu ngelihat Pak Hanafi, Pak Bayu mungkin ya, atau Pak Hanafi, bapak-bapak yang lain melihat ibu-ibu seperti apa dulu? Kulitnya kenceng, ya, tuh, tubuhnya semampai, terus apa? Rambutnya mengkilat. Tapi hari ini perubahannya seperti apa? Mulai kisut, kayak kerupuk kena air, ya, kayak kerupuk kena air katanya. Yang tadinya singset, sekarang sudah serba kendor. Nah, belum dibungkus, sekarang udah dibungkus. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya tidak dibungkus. Kalau dibungkus kayak lepet Bu. Ada orang Sunda di sini. Lekukannya masih kelihatan, tapi ditutup. Itulah makna hijab, menutup, ya, bukan membungkus, beda. Kalau membungkus nanti lekukannya tetap kelihatan. Disitulah perempuan berpakaian tapi telanjang. Lihat kalau lagi senam pagi aja, gimana ya? Kerudung sih kerudung, tapi mengkilat. Nah, Bapak Ibu sekalian, perubahan mawaddah itulah kita sadar diri bahwa ada perubahan jasadiah pada diri kita. Sehingga yang namanya ciptaan Allah itu, ini sudah satu kepastian akan menuju kepada satu kesudahan terakhir. Nah, ini harus kita sadari. Entah berapa lama lagi, kapan waktunya, ini yang dirahasiakan. Maka karena itu rahasia, bisa besok, bisa hari ini, bisa seminggu lagi, sebulan lagi,
atau mungkin beberapa tahun lagi. Nah, mengingat ini kita tidak paham, tidak diberikan informasi oleh Allah kapan kesudahan ini, maka selayaknya kita lakukan yang namanya persiapan dini. Tanpa persiapan, maka kita akan celaka, Bu. Ya. Orang yang selamat itu selalu yang dengan persiapan. Ya, mau ke Sumedang, tapi nggak punya tiket, nggak punya ongkos, bisa berangkat nggak tuh, Bu? Nggak bisa. Jadi hari ini kita lagi ngumpulin tiket sebetulnya. Tiket kemana? Tiket menuju jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka tatkala jasadiah yang namanya mawaddah itu sudah mulai luntur, sudah mulai pupus, maka buru-buru ini kita hadirkan kasih sayang yang dari dalam, yang disebut sebagai rahmah. Tuh, Pak Bayu ya sudah melihat sebagaimanapun kondisi istrinya sampai hari ini, tetapi tatkala Pak Bayu ada di luar rumah sana, tidak ada tempat saya yang paling aman kecuali saya pulang ke rumah, minta kerokan sama istri. Tetap dirindukan keadaan di rumah, walaupun tadi sudah ada perubahan mawaddah tadi, ya sudah tidak seperti 20 tahun yang lalu. Kalau ada pepatah kan begini, Bu, saya pengen ke zaman Pak Harto lagi. Sekarang dibandingkan sekarang pengen kembali ke zaman Pak Harto lagi. Loh, kenapa? Emang Pak Harto makmur dan lain sebagainya? Tidak. Dulu zaman Pak Harto istri saya masih muda. Gitu. Kan tadi ya Pak, kita nggak ngomong politik Pak. Ya, politik di dalam rumah tangga ya begitu. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan atas junjungan kita, idola kita satu-satunya, uswatun hasanah kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga besar beliau, para sahabat setia beliau, dan mudah-mudahan salawat itu sampai kepada kita sekalian, yakni keselamatan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kaidahnya begini Bapak Ibu. Tadi kita ada yang membacakan sari tilawah, ada membacakan qiraah Al-Quran dengan sari tilawahnya. Kaidahnya surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ada satu tawaran dari Allah, mau rahmat atau tidak. Kalau mau rahmat Allah, tatkala dibacakannya Al-Quran, maka sikap bagi orang-orang di sekelilingnya adalah fastami'u lahu wa ansitu. Jadi simak, tanggapi, dan diam. Gitu ya. Nah, hatta itu di dalam ceramah pun memang adanya nilai-nilai Al-Quran yang disampaikan. Saya biasa begitu, kalau memang ada kesibukan bagiin makan apa, ya mendingan saya yang diem. Ya, supaya tidak menjadi komunikasi dua arah satu saat itu. Nah, jadi kita menginginkan rahmat dari Allah, bahwa rahmat itulah yang akan membahagiakan kita sampai yaumil akhirat kelak. Di antaranya tatkala kita menanggapi Al-Quran. Al-Quran tidak cukup didengar, karena hewan pun mendengar, kerbau pun punya telinga, betul tidak Bu? Tetapi di atas itu ada yang namanya menanggapi. Kalau menanggapi itu sudah bukan telinga lagi yang dipakai, tapi seluruh panca indera sudah digerakkan. Sampai permukaan kulit pun siap untuk digetarkan. Karena barang siapa yang menyimak asma Allah, ilmu Allah, agama Allah, Al-Qurannya Allah, maka orang beriman itu bergetar kulitnya, bergetar hatinya, berdiri bulu kuduknya. Nah, kira-kira kita sudah sampai belum pada fase itu? Belum ya Bu ya? Ada yang geleng-geleng kepala, berarti belum. Nah, tujuan kita maka disebut sebagai apa? Memikirkan
ya, dengan istilah tafakkaru. Kemudian ada ta'kiluna, kemudian ada istilah tadabbaruna. Nah, semua itu adalah satu teknis di mana kita menanggapi Al-Quran. Ya, tidak hanya mekanisme otak yang kita gunakan, tetapi sistem berpikirnya pun digunakan, termasuk hati sebagai menimbang rasa, dan kemudian ada istilah tadabur. Pak, maaf, tadabur itu kalau dilihat dari kata dasarnya dari kata dubur. Dubur ada di mana letaknya, Pak? Di belakang. Artinya sesuatu yang paling belakang. Ending. Ya, pengeluarannya ada di situ. Nah, maka tatkala kita mentadaburi kisah Musa alaihi salam misalkan, maka yang disebut tadabur itu kita memahami endingnya seperti apa kisah Musa. Itu disebut tadabur. Jadi bukan dari awal, tapi setelah selesainya itu diceritakan, dipelajari, disimak, maka kita mampu menyimpulkan. Nah, maka tadabur dari acara hari ini nanti apa? Sehingga ada yang diboyong masing-masing ke rumahnya masing-masing. Jadi tidak setiap kajian, majelis taklim yang kita kunjungi, pulangnya itu selalu bawa rantang kosong. Ya, jadi bukan berarti harus bawa besek, Bu. Bukan ya. Tapi bawa oleh-oleh yang mulia, yang agung, yakni pesan dari nasihat apapun dari yang disampaikan. Ya, sekilas memang dari narasumbernya, tetapi sebetulnya ini semua adalah nasihat dari Allah. Insya Allah. Tema yang disodorkan ke saya adalah bagaimana memahami agama Islam, ya, serta syariat-syariatnya. Begitu ya, Bu? Temanya kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua hal di sini. Adanya persoalan agama, dan yang kedua ada persoalan syariat. Apa bedanya agama dengan syariat? Ya. Nah, suatu ketika saya ingat dulu mantan Presiden Gus Dur, ya. Suatu ketika pernah didemo oleh para kiai, Pak. Kenapa? Karena suatu ketika beliau menyatakan Islam itu bukan agama. Maksudnya banyak ustadz yang marah. Bahkan NU pun tempat beliau bernaung pun marah juga ke beliau. Ya. Tetapi di situ ada penjelasan yang logis dari seorang Gus Dur saat itu. Memang kalau dilihat dari sisi istilah agama itu adanya di ruang lingkup ajaran Hindu. Hinduisme dari kitab Sutasoma, Sansekerta menjadi agama. Oleh Presiden Soekarno dulu, disitulah dimaktubkan ke dalam salah satu pidatonya bahwa agama Islam supaya manusia ini tidak kacau. Tidak agama kacau. Supaya tidak kacau, maka digunakanlah satu perangkat yang turun dari Sang Pencipta. Ya, walaupun hari ini memang tatkala kita bicara agama ada nilai-nilai yang bergeser dari makna sesungguhnya. Seperti dulu di dalam persoalan agama itu ada syarat. Sesuatu bisa disebut agama, pertama diantaranya harus ada nabinya, harus ada rasulnya. Kedua, harus ada kitab sucinya, di mana kitab suci itu tidak boleh hasil karangan manusia, harus turun dari Sang Pencipta. Nah, inilah salah satu motivasi saya dulu waktu masuk Islam, Pak. Ya, saya masuk Islam itu 98, ya 97 itu saya memikirkan tuh kalimat itu, bahwa setiap agama syaratnya harus punya kitab suci yang turun dari Sang Pencipta, tidak boleh karangan manusia. Saat itu saya masuk ke Kristenisme, saya perhatikan di situ, mohon maaf, bukan berarti di sini mengejek, mendiskreditkan agama lain. Kita hormati saudara-saudara kita dengan segala pilihan hidupnya. Tapi bagi pribadi, di sini ada satu yang perlu saya jelaskan tatkala kita memilih. Nah, saat itulah saya pilih bahwa adanya Injil menurut Matius, Injil menurut Lukas, Injil menurut Yohanes, Injil menurut Paulus, dan lain sebagainya. Jadi ternyata tidak ada satu keterangan pun di mana Nabi Isa alaihissalam, Nabi kita yang mereka
sebut sebagai Yesus Kristus itu menuangkan ke dalam satu kitab apa ucapannya semua itu. Jadi semua ini katanya. Kata Matius begini, kata Lukas begitu, kata Yohanes begitu, dan seterusnya. Nah, ini yang saya menjadi gampang. Loh, kok di Kristen begini? Berarti ini kita bukan turun dari Sang Pencipta. Pikiran saya waktu itu begitu, Pak. Termasuk dulu sampai saya, karena memang basic saya adanya di Tao dulu. Karena saya tuh Hitachi. Bu Yeni tahu tuh. Hitachi itu hitam tapi Cina. Bapak saya itu Tionghoa, Pak. Ya, bahkan kalau lihat dari silsilahnya generasi kedua. Generasi kedua itu karena beliau lahir di Guangzhou. Ke sini menetap, lahirlah saya, kan gitu. Jadi itu generasi kedua. Jadi kalau bapaknya lahir di sini, lalu anaknya disebut sebagai generasi ketiga. Nah, itu ya. Nah, Hatta itu seperti itu, tetapi bapak saya alhamdulillah mu'alaf juga, kan gitu dulu, almarhum, nikah dengan perempuan pribumi dari Sukabumi, lahirlah saya. Nah, saat itulah memandang ajaran Tao pun begitu saya dulu. Jadi Tao ada kitabnya Tao Te Ching itu, ternyata di situ karangan dari Lao Tzu, ya seorang manusia biasa. Atau kitab Lun Yu dan lain-lain. Ada Konghucu nanti pada pemahaman yang sekarang ini ada, ya, sinkretisme dengan ajaran Buddha, jadilah Buddha Konghucu. Ya, jadi yang di kelenteng-kelenteng sekarang rata-rata sudah Buddha Konghucu, rata-rata ya. Jadi kalau Buddha yang murni itu, ya beda, ornamennya beda. Nah, saudara-saudaraku sekalian, inilah satu jajak pendapat dalam diri. Bagaimana saya menimbang agama mana yang paling baik, yang paling tepat, yang harus saya masuki. Saat itulah menjadi satu peperangan dalam alam pikiran itu. Bagaimana saya pun ingin selamat, walaupun memang terlambat ya. Waktu itu saya merasa terlambat, walaupun tidak ada kata terlambat. Nah, dari pengalaman itulah akhirnya memunculkan satu kesimpulan bahwa Islam ternyata yang paling otentik dari sisi keterangan, dari sisi kitabnya Al-Quranul Karim yang ada saat ini. Betapa banyak keajaiban-keajaiban yang kita temui di dalam Al-Quran. Ya, hatta itu tudingan negatif bahwa Al-Quran hasil karya seorang Muhammad, tetapi bisa dibuktikan bahwa ini adalah turun dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada tadi pernyataan Gus Dur, ya. Nah, jadi yang ditemukan di dalam Al-Quran, istilah agama yang kita terjemahkan seperti itu adalah istilah ad-din. Ya, muncullah istilah ad-din dari kata dana yadinu dinan atau dainan. Artinya apa? Artinya penataan. Jadi kalau kita rangkaikan menjadi mudhaf wa mudhafun ilaih, menjadi satu kalimat majemuk, maka dinul Islam adalah satu penataan kehidupan yang bernama Islam. Satu penataan kehidupan yang namanya Islam. Nah, jadi Islam itu sebetulnya hanya sekedar bendera saja, Bu. Hanya sekedar nama Islam itu. Tetapi di dalamnya ada yang namanya penataan kehidupan. Berarti diturunkannya Islam kepada manusia untuk menata hidupnya. Nah, saat itu setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, lalu Allah turunkan ilmu kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah turunkan nama-nama. Apa di situ maknanya? Allah turunkan ilmu. Jelaskan semua nama-nama bendanya, fungsinya, tujuan hidupnya seorang Adam itu. Maka saat Nabi Adam menanggapi ilmu yang Allah turunkan, saat itu Nabi Adam melaksanakan apa yang diperintahkan, maka saat itulah Adam memenuhi syarat menjadi seorang khalifah.
Nah, jadi khalifah itu yang menanggapi ilmu yang diturunkan oleh Allah, mempelajarinya, lalu merenungkan dan lain seterusnya, kemudian mengamalkannya, mewujudkannya menjadi satu penataan kehidupan. Saat itulah manusia disebut sebagai khalifah. Ya. Nah, jadi sebetulnya yang dicari nanti di dalam kontestasi manusia untuk menjadi takwa itu adalah bagaimana membentuk manusia menjadi seorang khalifah di dalam Al-Quran. Tapi jangan disalahartikan ya, khalifah jadi khilafah, beda ya. Nah, jadi yang kita bicarakan adalah khalifah. Apa itu khalifah? Manusia pilihan yang hidup dengan ilmu Allah, yang hidup dengan apa yang diajarkan, patuh pada perintah Allah, menjauhi larangannya, itulah khalifah. Maka khalifah ini kalau di dalam kualitas manusia seumumnya adalah makhluk 1:1000, Pak. Ya, makhluk 1:1000. Artinya rata-rata dari 1000 orang itu satu yang menjadi khalifah. Artinya gini, yang benar itu memang sedikit ketimbang yang keliru. Maaf ya, bukan mau menyalahkan orang lain, tetapi rumusan sunatullah itu bahwa yang benar itu rata-rata nilainya sedikit. Tetapi yang keliru biasanya banyak, sifatnya massal. Nah, jadi nanti tatkala kita menentukan satu pilihan, bukan berarti pada banyaknya manusia, tetapi pada kualitasnya. Bukan kuantitas, tapi pada kualitasnya. Termasuk pada nilai-nilai ibadah kita. Ya, ibadah pun harus diperhatikan. Yang mau kita tonjolkan adalah kualitasnya di hadapan Allah, bukan kuantitasnya. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, aku mencintai perbuatan yang ringan-ringan saja, tapi rutin dilakukan. Ya, nah maka bicara agama Islam sebagai penataan kehidupan untuk manusia, seperti apa wujudnya yang namanya penataan itu. Sehingga kita ini disebut apa, Bu? Tatkala Islam sebagai satu agama, satu penataan tadi, satu din, manusia ini disebut apa? Pelakunya Muslim. Ya, maka kita lihat dari kata dasarnya, dari kata salima yaslamu salman atau salamatan. Islam itu diambil dari 3 huruf saja, Pak. Sin, lam, dan mim. Sin, lam, mim. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nemuin di Al-Quran, kata apapun yang dibangun dengan 3 huruf itu, sin, lam, mim, itu akan menunjuk kepada dinul Islam. Surat Al-Qadar misalkan pada ayat ke-5, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, kesejahteraan di situ menunjuk kemana? Ke satu din yang namanya dinul Islam. Tatkala Islam muncul itu, lihat bagaikan terbitnya fajar. Yang tadinya gelap gulita, sekarang menjadi terang benderang. Itulah Islam tatkala dimunculkan oleh Allah. Yang tadinya kehidupan jahiliyah, sekarang menjadi terang benderang dengan Islam. Nah, cuman kita kalau mau introspeksi diri, hari ini kira-kira terang apa gelap lagi? Ini pertanyaannya, Pak. Ya. Ingat surah Ali Imran ayat 144, Allah menyatakan begini, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul." Tidak ada persoalan Muhammad itu kecuali dia adalah seorang rasul, sebagaimana pernah berlaku sunnah-sunnah rasul sebelumnya. Afa immata au qutilam qalabtum ala aqabikum. Kata Allah tuh, seandainya Muhammad ini wafat atau terbunuh di medan juang, maka apakah niscaya kalian akan kembali lagi ke penataan yang sebelumnya? Penataan sebelumnya apa namanya? Jahiliyah. Nah, jadi memang sunatullahnya begitu. Setiap ditinggal pergi rasulnya, manusia secara massal kembali lagi ke penataan jahiliyah. Itu sunatullah. Maka setelah itu, rentang jahiliyah, kemudian Allah turunkan kembali rasul.
Dari Nabi Adam mangkat, manusia jahiliyah lagi, diutus Nabi Idris, Nabi Nuh, dan lain-lain. Mereka mangkat, jahiliyah lagi, terus begitu sampailah diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ kalimatnya la nabiyya ba'dahu. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti pertanyaannya sekarang, ini yang sensitif, Pak. Apakah umat Islam di muka bumi sampai hari ini benar-benar sudah hidup dengan Islam, ataukah sudah tidak lagi? Ini pertanyaannya. Maka saya ingin ke persoalan yang paling sederhana saja. Kalau Islam ini adalah satu din yang namanya penataan, di mana Allah katakan inna dina indallahil Islam. Tidak ada tuh ajaran yang diridhoi apapun kecuali satu, yakni dinul Islam. Lalu Allah katakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-52, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Jadi agama kalian ini, umat kalian ini adalah agama yang satu, Pak. Tapi sayang pada ayat berikutnya, ayat ke-53, fataqatta'u amrahum bainahum zubura, kata Allah. Tetapi mereka manusia itu berpecah belah menjadi berbagai golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan golongannya masing-masing. Nah, ini yang jadi masalah, Pak, sampai hari ini. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Maka suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, umatku, ummati, nah di situ ya, ala salasin wa sab'ina millah, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, kulluhum finnar. Ingat, Bu, kulluhum finnar. Setiap golongan ini akan masuk neraka illa millata wahidah, kecuali milah yang satu. Lalu ditanya oleh sahabat, ya, millata wahidah itu yang mana Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, ya, ma'ana wa alaihi wa ashabi. Jadi ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka di mana aku dan para sahabatku meniti jalan itu. Nah, jalan yang dimaksud ini yang kita belum tahu. Ya, di dalam surah Al-Fatihah ibu sering meminta jalan itu kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, saya tanya kepada ibu bapak sekalian, sudah berapa kali menyebut ihdinas siratal mustaqim seumur hidup? Udah hitung belum, Bu? Ya, coba Pak, setiap salat, setiap rakaat ada Al-Fatihahnya, betul tidak? Ya, tidak sah setiap rakaat salat itu kalau tidak dengan Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada pernyataan doa yang menggebu-gebu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya Allah jalan yang lurus. Nah, sekarang tanya ke diri kita masing-masing, sudah berapa kali permohonan itu diminta kepada Allah? Ya hitung aja, Bu. Sekarang ibu, selama menjadi seorang muslim ini sudah berapa tahun sholat? Ya katakanlah 20 tahun saya sudah sholat, Pak. Kalau usia ini adalah misalkan 50 tahun, kurangi masa akil balik 15, 35 tahun. 35 berarti dikali 354 hari. Setiap harinya ada 17 kali Fatihah. Betul tidak? Waktu itu saya dengan Bu Yeni ngitung, Bu, ada 123.000 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tapi sudah ditanyakan belum kepada Allah, ini sudah sampai belum pesanan saya ini yang saya minta? Sudah mempertanyakan belum, Bu? Siratal mustaqim yang kita minta sekian puluh tahun itu sudah sampai belum di hadapan kita? Kalau ibu pesan barang online 3 hari baru nyampe, ini udah seminggu kok nggak nyampe-nyampe, ibu telepon supplier. Betul tidak? Bang, kok ini nggak nyampe-nyampe barang pesanan saya?
Ada yang nggak beres berarti di perjalanan. Lalu kita hari ini kok nggak mempertanyakan kepada Allah 123.000 kali meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, tapi kok kita cuek-cuek saja. Ini udah sampai belum siratal mustaqimnya? Ya. Atau tatkala ibu menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam bacaan tahiyat kan ada, Bu. Berarti dalam 17 rakaat sehari semalam ada 9 kali setidaknya syahadah itu dibacakan. Sadar tidak kalau syahadah ini adalah sumpah di hadapan Allah? Maka pengejawan tahannya nanti pada doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ini, ibadah-ibadahku lainnya, bahkan hidupku dan matiku kelak, ini adalah untuk Allah. Sudah ditepati belum tuh janjinya? Jangankan hidup mati ini untuk Allah, bangun subuh aja berat. Betul nggak, Pak, Bu? Kalau di sini mah enggak. Jam 4 udah pada bangun. Saya yakin. Jam 3. Bahkan ada yang tahajudnya nyambung ke subuh katanya ya. Tuh, luar biasa kalau di sini. Kenapa? Karena pengajiannya terpelihara. Ya, sekalinya kumpul-kumpul pun bukan hura-hura. Bukan minum-minum dan lain sebagainya, tapi adakan kajian. Nah, inilah yang lebih berharga dari apapun. Nah, sehingga diminta dengan memahami tadi apa itu agama Islam, kita diminta untuk memahami istilah-istilah tertentu yang sifatnya strategis di dalam Al-Quran. Termasuk istilah din itu apa. Jadi kalau Islam ini adalah penataan, berarti menata kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai kita menuju ke tidur kembali. Apa aja, Bu, yang ditata dari mulai bangun tidur sampai kita masuk ke ruang tidur lagi? Bangun tidur doanya apa, Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masuk ke kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Mau makan ada doanya, mau berangkat keluar rumah ada doanya, naik kendaraan ada doanya. Sampai suatu ketika balik lagi ke pembaringan ada doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, pertanyaannya, ibu-ibu pada hafal nggak doa ini? Benar, Bu. Doa bercermin apa, Bu? Ya, katanya tahu. Lalu suatu ketika muncul kesadaran suatu ketika, kalau begitu saya harus hafalkan doa-doa harian ini. Lalu tatkala muncul kesadaran mau menghafalkan doa-doa harian ini, pergilah ke Gramedia, ke Gunung Agung mau beli bukunya. Coba perhatikan, buku bacaan doa harian. Semua jilidnya gambarnya anak-anak. Benar nggak? Kenapa begitu, Bu? Karena kita nyuruh doang sama anak, orang tuanya mah nggak hafal. Ini yang jadi masalah. Di mana Rasulullah mengajarkan pada teori uswatun hasanah itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa uswah itu contoh, Pak. Artinya begini, bagaimana Bapak Ibu mau mendidik anak putra-putri kita kalau orang tuanya belum terdidik? Bisa tidak? Nah, disitulah kita juga harus jadi figur, jadi contoh buat anak-anak kita. Nyuruh sholat, kita dulu yang sholat. Kan begitu. Nyuruh, Senin Kemis harus saum sunnah, ya kita dulu yang Senin Kemis. Seperti itu ya, Bu. Nah, jadi tatkala kerangka penataan kehidupan ini hanya sekedar untuk kanak-kanak, maka orang tuanya tidak tersentuh dengan penataan itu. Ya. Nah, jadi dinul Islam itu adalah bagaimana kita menata kehidupan. Walaupun ini dipecah menjadi dua, Pak. Ada teori namanya pemisahan kekuasaan. Siapa tuh dulu seorang Yahudi namanya Montesquieu. Ya, maka dalam teori pemerintahan menjadi
apa? Ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif. Ya, akhirnya masing-masing terbatas kekuasaannya. Ya, karena dari teori pemisahan. Nah, di dalam persoalan agama, teori pemisahan ini juga dimasukkan menjadi adanya wilayah langit dan adanya wilayah permukaan bumi. Adanya kekuasaan yang vertikal, adanya kekuasaan yang horizontal. Seolah-olah begini, urusan agama harus dipisahkan dengan yang namanya tradisi. Apa itu tradisi, Bu? Sama dengan kebiasaan. Kebiasaan itu adalah gerak hidup manusia tadi. Dari mulai bangun tidur sampai kembali ke tidur lagi. Itu disebut kebiasaan. Itulah tradisi. Tetapi kita memahami tradisi ini seolah-olah di luar agama. Seolah-olah agama tidak mengatur itu. Coba pada saat menikahkan putra-putri kita, Bu, perhatikan. Yang disebut urusan agamanya nggak nyampe 5 menit. Cuman akad doang. Selebihnya adalah tradisi. Betul tidak, Pak? Apakah begitu Islam? Seolah-olah Islam tidak menyentuh nilai-nilai kehidupan manusia secara menyeluruh. Untuk apa Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum? Pada hari ini sudah aku sempurnakan Islam menjadi ajaran bagi kalian, agama bagi kalian. Tapi kita yang menyatakan seolah-olah Islam belum lengkap. Makanya akhirnya dipisahkan. Ini urusan agama, ini urusan tradisi. Justru itu Bapak Ibu, tatkala kita mau memahami apa itu agama Islam, maka kita harus pahami apa itu tradisi sebetulnya. Jadi sesungguhnya tatkala Islam diturunkan di Arab saat itu kepada Nabi Muhammad SAW, sifatnya memang mengkoreksi tradisi yang ada jahiliyah saat itu. Bahkan Islam membatalkan tradisi jahiliyah saat itu. Maka Islam ini adalah perangkat aturan hidup dari Allah untuk kehidupan manusia sehari-harinya. Nah, ini yang tidak dipahami, akhirnya dipisahkan seolah-olah ini urusan agama, ini urusan budaya. Padahal Islam itu adalah budaya. Islam itu adalah tradisi, tapi tradisi yang datangnya dari Allah berupa tuntunan hidup. Ya. Nah, jadi inilah yang menjadi satu nilai yang harus saya sampaikan. Bahwa selama ini kita kadang-kala keliru. Nah, tadi Gus Dur itu maksudnya begitu. Kalau hanya sekedar agama, hanya sekedar KTP di dompet kita. Ya. Sekarang makanya diketahui ada 52 juta KTP bodong katanya. Kan KTP mau bisa dibikin. Tetapi nilai keyakinan di dalamnya ini yang tidak bisa dibikin, Pak. Untuk menjadi seorang Muslim, ternyata saya pun dulu, pada saat awal-awal menjadi seorang Islam, pikiran saya, oh dengan gampang, udah aja deh. Apalagi saya merasa ada niatan, oh saya harus menikah nih. Suatu ketika calon saya orang Islam nih. Maka, waduh, saya harus jadi Islam dulu nih. Baru KTP harus jadi Muslim dulu nih. Kan begitu. Akhirnya ya pesan KTP. Ya. Ya walaupun saya dapetin ini, Bu. Mohon maaf nih, kenalkan isi saya. Namanya Ibu Desi. Tapi bukan yang tenda biru ya. Namanya sama, Desi Ratnasari. Tapi bukan tenda biru ini mah. Ya. Ini dari Solo beliau. Saya yang dari Sukabumi. Ini beliau dari Solo. Ya. Dan beliau pun alhamdulillah mantan mu'alaf juga, keluarga dari Katolik. Jadi dulu udah kesepakatan, saya juga udah masuk Islam, kamu masuk Islam juga mau nggak? Mau, udah dulu masuk Islam. Alhamdulillah. Ya, akhirnya berapa tahun kemudian diikutin sama adik yang pertamanya, adik yang keduanya, sampai seluruh keluarganya alhamdulillah Muslim. Ya. Nah, tapi ada perjuangannya, Bu, nggak gampang. Ya, perjuangannya luar biasa. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita sampai, udah mau ini ya. Baik, sampailah pada nanti penghujung ya, penghujung dari kajian ini bahwa kita pertama diminta untuk memahami istilah. Karena istilah ini penting untuk dipahami. Bergeser satu istilah, maka akan bergeser pula gerak hidupnya.
Kalau Islam sudah bergeser, yang tadinya dari penataan kehidupan yang datang dari Allah, yang Allah sudah katakan bahwa disinilah kunci keselamatan ada di situ, kita salah memahami Islamnya, maka niscaya ada pergeseran pada nilai ibadahnya. Sehingga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-59 Allah katakan, "Fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum." Nanti ada di situ sekumpulan orang-orang zalim yang mengganti perintah dari Allah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan kepadanya. Jadi, dalam konteks ibadah itulah muncul istilah syariah. Ya, jadi syariah ini sudah berbicara teknis, sudah berbicara tata cara kalau syariah itu. Kalau agama tadi hanya berbicara konteks penataan kehidupannya. Artinya di situ mindsetnya ada di situ, Pak. Tapi kalau sudah bicara syariah, sudah bicara tata cara. Sholat seperti apa, berzakat itu seperti apa caranya. Lalu saum itu dimulai dari kapan, bukanya kapan, itu sudah teknis. Di ajaran lain puasa juga ada. Dulu di Katolik saya tiap hari Sabtu itu ada puasa juga, ya. Bahkan di Katolik ada 40 hari puasa, ya. Nah, saat itulah kita memahami Islam yang membedakan dengan yang lainnya adalah pada teknis. Baik, berikut yang bisa saya sampaikan, ya. Walaupun karena waktu, ya, kita 10 menit lagi mau azan. Mungkin ada beberapa sesi tanya jawab, ya Pak, 1 atau 2. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya di grup WA kajian di Al-Muhajirin sana. Ini jamaah saya Bu Yeni, ya Pak Hanafi juga sering ikut Zoom-nya. Saya sering mengatakan begini, Bapak Ibu mohon tidak menuangkan perlambang apapun di grup. Bendera, institusi, seragam, partai, organisasi apapun. Kita semua sama duduk merunduk di hadapan Allah guna mencari ilmu namanya Al-Quran. Maka di sini kita sebut sebagai kajian Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran itu seperti apa kandungannya. Nah, Nabi Muhammad dalam hadis itu, memang hadis ini Pak, kalau kita pikir-pikir ini hadis mengerikan. Bayangkan, dari 73 aliran sebagai perpecahan umat Islam ini, Nabi katakan, kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka kecuali satu, ya, yakni millatan wahidah. Nah, yang disebut millatan wahidah itu yang mana? Kan gitu. Lalu di sini ma'ana alaihi wa ashabi, di mana aku dengan para sahabat ini ada di atas jalannya. Nah, berarti jalan Nabi itu seperti apa? Maka di sini konteksnya, Pak, bukan pada istilah nama aliran itu. Jangan terjebak dengan nama aliran, ya. Tetapi lihat pada apa yang dititipkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dititipkan, Bu? Taraktu fikum amraini lam tadillu abada ma tamassaktum bihima. Apa? Kitaballahi wa sunnatar rasuli. Nah, jadi yang disebut sebagai ma'ana alaihi wa ashabi adalah siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya itu sederhana. Nah, sehingga yang disebut Kitab Allah, Al-Quran dengan sunnah ini mencakup menjadi dua nanti. Apa? Menjadi perintah dan larangan. Sehingga konteks manajemen di perusahaan pun, kalau istilah manajemen itu kan tidak lepas dari perintah dan larangan. Sehingga lihat di KKB itu kan, karyawan wajib begini, karyawan dilarang begitu. Nah, sehingga Kitab Allah wa sunnatar rasulihi ini konteksnya adalah bicara perintah dan larangan. Lalu di surah Baqarah ayat 59 tadi ada orang-orang yang mengganti perintah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Nah, jadi nanti di dalam menentukan benar tidaknya satu nilai ibadah, jangan nyari dalil larangannya. Yang harus dicari adalah perintahnya ada tidak.
Kan gitu. Nah, walaupun nanti perintah ini akan berpendar menjadi tadi universalitas hidup kita. Ya sekarang kita kenapa minum pakai gelas seperti ini? Kenapa botol ini seperti ini? Dulu Nabi nggak pakai begini-begini. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai universalitas. Nilai minumnya bukan pada bentuk minumannya, tapi nilai minumnya nanti. Misalkan, kata Allah, kata Nabi Muhammad, ibda bismillahirrahmanirrahim wa akhiruha bilhamdulillahi rabbil alamin. Awali segala sesuatu dengan bismillah, lalu akhiri dengan alhamdulillah. Saya duduk berdua dengan seseorang, tapi dia non-muslim. Sama-sama minum, gelasnya sama, botolnya sama, minumnya sama. Saat menuangkan ke bibir ini, gerakannya sama. Persamaan saya dengan beliau apa, Pak? Sama-sama minum, sama-sama air mengalir di kerongkongan. Sampailah kepada usus dan lain sebagainya, suatu ketika jadi urin. Tapi perbedaannya, saya baca bismillah, dia tidak. Nah, inilah yang disebut sebagai dinul Islam. Dengan bismillah sebagai ummul kitab, ya, sebagai inti dari Fatihah. Fatihah adalah ummul kitab. Saat itulah kita melegalkan segala tindakan mengatasnamakan ilmu Allah. Maka dengan bismillah itulah sejenis password jadinya. Nah, bayangkan tanpa bismillah, apa bedanya dengan orang non-muslim? Apa bedanya dengan hewan? Tatkala makan, sama-sama mengalir melalui kerongkongan, lalu jadi kotoran dan seterusnya. Nah, jadi jangan terjebak pada perpecahan itu. Sehingga tadi fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Ini berarti di sini tendensi negatif dari Allah tatkala melihat kenyataan umat Islam berpecah belah menjadi 73 aliran. Nah, sehingga apakah Nabi menyebut aliran ini harus Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah? Tidak. Karena Syafi'i, Hambali, Hanafi belum lahir saat diucapkan kalimat itu. Ya. Yang diucapkan adalah ada di situ ada alaihi, pada kata alaihinya. Tatkala dia itu ada di atas. Apa atas? Aturan Allah. Aturan yang disebut sebagai sunnah. Maka nanti ilmu Allah itu menjadi dua, Pak. Menjadi aturan yang tertulis, namanya Al-Quran, kitab Allah. Tapi nanti ada aturan yang dalam bentuk praktikum, yakni sunnah. Itu disebut sebagai sunnah Rasul. Tapi keduanya pasti sama. Karena akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Ya. Dan Nabi tidak mengajarkan yang lainnya. Yang diajarkan Nabi kan cuma satu sebetulnya, Al-Quran. Tapi tatkala Al-Quran diwujudkan oleh Rasulullah menjadi gerak hidup, menjadi kenyataan, menjadi praktikum, maka saat itu disebut sebagai sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu dicatat oleh orang yang memperhatikan. Ya, maka tatkala dibukukan gerakan-gerakan Nabi ini, jadilah disebut sebagai hadis. Nah, jadi sesungguhnya hadis pun harus sama dengan Al-Quran. Nah, kefatalan kita dalam mempelajari hadis adalah menjadikan hadis ini seolah-olah menjadi berdiri sendiri. Tidak dirujuk kepada Al-Quran. Akhirnya tatkala hadis apapun diterjemahkan menurut persepsi pribadi atau golongannya, jadilah aliran. Ya, jadi subjektif. Maka Nabi Muhammad pun tidak diberikan otorisasi untuk membuat kebijakan. Semua kebijakan Nabi adalah dari Al-Quran. Demikian ya, Pak? Ya. Bisa satu lagi? Silakan. Di dalam konteks Al-Quran, surah An-Nisa 59, Bu. Jadi di situ, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, patuhi Allah, patuhi Rasul, dan ulil amri. Ulil amri bisa jadi dua wujudnya. Bisa ulama, bisa birokrat, pemimpin. Tetapi ingat kata ati'u di situ menjadi ma'tuf ketiga pihak yang disebut. Allah, Rasul, dan ulil amri itu. Artinya ulil amri ditaruh di posisi ketiga adalah ulil amri yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ulil amri pun yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu. Nah jadi pegang teguh ajaran Allah ini, jangan sampai lepas. Nah kapasitas kita
tatkala kita belum memahami ajaran ini, maka tidak ada cara lain kecuali terus belajar. Ada nggak batasan usia tatkala belajar? Tidak ada. Ya, maka belajar terus, ngaji terus, bareng Pak Hanafi, ya. Semua Pak Hanafi mengarahkan Bapak Ibu sekalian, ya, untuk terus mengadakan kajian. Jadi, jangan lepas dari majelis ilmu, itu kuncinya. Baik. Jadi begini Bu, pertanyaan pertama mengenai surah Al-Baqarah ayat 30, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, nah ini ucapan malaikat ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Tatkala Allah menyampaikan kepada malaikat, aku akan menjadikan. Ingat kalimatnya ada kata ja'ala, bukan khalaqa, bukan mencipta, tapi menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, kalau menjadikan, berarti orangnya sudah ada belum, Bu? Bedakan mencipta dengan menjadikan. Mencipta itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi kalau menjadikan, dari sesuatu yang sudah ada menjadi sedemikian rupa. Nah, jadi pertanyaannya, saat itu Nabi Adamnya sudah ada belum? Sudah ada. Tapi Allah mau jadikan menjadi khalifah. Nah, maka pertanyaannya begini. Kehidupan ini gelap dulu apa terang dulu? Gelap dulu, baru Allah mantikkan tuh satu penerangan lampu, ya, menjadi terang benderang. Yang tadinya gelap. Berarti manusia ini awalnya adalah hampa ilmu. Itulah disebut jahiliyah. Ya, lalu Allah berikan ilmu. Maka ayat berikutnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, jadi ada tafsir yang mengatakan begini. Bahwa pada saat ayat ini diturunkan, pada saat Allah ngomong kepada malaikat ini, Nabi Adam ini sudah membentuk satu kerangka kehidupan beserta turunan-turunannya. Tetapi ilmu belum disampaikan. Ya, lalu Allah turunkanlah, Allah ajarkan ilmu di muka bumi ini, lalu Nabi Adam mempedomani ilmu itu. Maka jadilah malaikat. Nah, maka sebelum manusia mengenal ilmu, kehidupan jahiliyah itu seperti apa? Membunuh, menyiksa, menumpahkan darah dan lain sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh malaikat. Tetapi nanti, coba kalau kita lihat pada konteks malaikat sebagai makhluk Allah yang patuh, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, ma yuf'alun. Nah, jadi malaikat adalah makhluk yang tidak pernah membantah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Dia pasti melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi di ayat itu kok kenapa protes? Ya, ingat nanti kaitannya dengan pelajaran dhamir. Ya, ada suatu ketika Allah menyatakan dirinya aku tunggal. Tapi suatu ketika Allah bilang nahnu, kami. Ya. Jadi aku adalah Allah. Ya, maka beribadahlah kepadaku, lakukan sholat, kan itu. Tapi suatu ketika kami menurunkan Al-Quran. Nah, tatkala Allah bicara kami, sudah termasuk malaikat di dalamnya. Sehingga bahasanya gini, kalau ada proyek di kecamatan ini, Pak Wali mah nggak usah datang. Cukup Pak Camat, Pak Lurah yang hadir di sini. Allah sudah mendelegasikan malaikat tatkala bicara kami. Nah, maka dari itu, ucapan malaikat saat itu sebagai kalimat sastra yang harus kita telaah bahwa itu sebetulnya kalimat dari Allah. Sindiran bagi kita bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah dengan segenap kurnianya dari Allah, tapi pada hakikatnya manusia itu cenderung berbuat kerusakan. Jadi ada sifat dasar yang Allah sudah katakan dari awal, manusia ini akan berbuat kerusakan. Maka surah Ar-Rum ayat 41 nanti dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah nyata kerusakan di darat dan di laut ini akibat ulah tangan manusia. Nah, ini Allah sudah katakan di awal, manusia memang cenderung berbuat kerusakan. Nah, disitulah ya.
Lalu yang kedua, persoalan tradisi. Ya, memang Bu, ya, Hindu datang ke Indonesia, ke Nusantara abad 1. Sebelum Hindu datang, kita sudah punya aset dasar, yakni animisme, dinamisme. Datanglah Hindu, bercampurlah animisme, dinamisme dengan Hindu. Abad 4 datang Buddha. Dengan dinasti Tang Cina datang ke Selat Malaka, jadilah Buddha. Peninggalannya Sriwijaya. Hindu peninggalan Kutai Mahakam, ya, di Kalimantan Timur. Kemudian abad 7 datanglah Islam. Ya, entah itu dengan para saudagar Gujarat, oleh orang Arab asli, ataukah dengan orang-orang Cina. Orang-orang Cina yang bawa Islam itu abad 11 lewat Sunda Kelapa. Ya. Nah, terjadilah akulturasi proses antara sekian agama yang sudah ada sebelum Islam masuk dengan Islam. Abad 12 Kristen masuk, Zending, ya, maka saat itulah terjadi akulturasi proses, muncullah istilah kejawen. Jadi kejawen itu adalah akulturasi antara Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Maka akhirnya terjadilah semacam kemajemukan pola berpikir. Artinya Hindu tidak bisa hilang dengan begitu saja. Buddha pun demikian. Nah, tergantung kitanya sebetulnya, Bu. Ya, kalau kita mau kembali tadi kepada ajaran Islam ini secara kafah, berarti kita mulai menelaah mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh, tanpa merusak hubungan antara sesama saudara kita yang beda pilihan tadi, tanpa mencederai mereka yang beda pilihan dengan kita, tanpa menyalahkan siapapun. Ya, jadi kita fokus saja pada perbaikan diri kita. Misalkan, oh, ini sebetulnya di acara tahlilan kematian itu sebetulnya apa sih yang disoroti? Ya, kalau cuman berkumpul orang sama-sama bertakziah di situ, apa yang keliru di situ? Tetapi ada memang yang di situ yang terbalik dari persoalan takziah. Misalkan begini, perintah Nabi Muhammad SAW tatkala ada yang meninggal, takziahi. Maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas wafat, kata Nabi pada para sahabat, datangi, kunjungi keluarga Sa'ad, bawakan makanan. Ya, bawakan makanan. Sehingga orang yang datang situ menghibur. Takziah itu artinya menghibur. Bawakan makanan supaya meringankan beban kesedihan ahli jenazah. Tetapi di sini ada yang dibalik. Yang datang ke situ nyomot, ngambil makanan dari situ, pulang bawa berkah, bawa besek masing-masing. Nah, ini yang dibalik. Ya, ini yang terbalik. Maka tanpa tadi kita bilang itu salah, ya, karena ini akan sensitif, Bu, persoalan ini. Tanpa menyebut itu keliru, tanpa itu salah, bisa nggak Ibu sudah punya kesadaran itu tentang tadi yang ada yang dibalik di situ? Bisa nggak kompakan ibu-ibu di deretan sini, misalkan, ya, kompromi, kalau ada yang meninggal, yuk kita masak bareng-bareng yuk. Selama 3 hari 3 malam, keluarga ini nggak boleh ngebul dapurnya, biar kita aja yang masak. 3 hari 3 malam, Bu. Ya, takziah itu 3 malam. Jadi, tanpa bilang tahlilan salah, ya, tapi kita ada merubah untuk mendekatkan pada nilai kebenaran dari sunnah Rasul tadi. Ya, jadi begitu cara menyikapinya. Ingat, jangan sekali-kali bilang, oh itu keliru. Apalagi, oh itu bid'ah dan lain sebagainya. Walaupun kata bid'ah diucapkan oleh Rasulullah dan itu memang harus diajarkan. Harus dijelaskan apa itu bid'ah. Jadi bid'ah itu justru nanti pada persoalan yang tadi Baqarah ayat 59, Pak. Merubah perintah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Ke situ arahnya. Nah, sehingga, betul, merubah, mengganti kebijakan. Jadi kan gini, policy maker itu kan cuma Allah sebetulnya. Nah, jadi yang disebut syirik itu merubah Allah sebagai policy maker, di mana ada lagi policy maker lainnya selain Allah. Itulah syirik, itu begitu. Nah, jadi mudah-mudahan kita ngaji ini semata-mata untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki pemahaman kita. Maka perbaikilah diri kita, bukan bertujuan memperbaiki orang lain. Nah, sehingga apa yang mendekatkan kita pada nilai yang sebenar-benarnya dengan Al-Quran, dengan sunnah itu, maka ini yang diperbaiki. Biar kalau orang lain, oh di sana ada amalan begitu, ya udah biarin aja dah yang lain mah. Ya, baik.
Jadi betul yang diucapkan Pak Hanafi, pedoman kita kan konteksnya adalah Al-Quran dengan sunnah Rasul, Pak. Di mana sunnah Rasul, Al-Quran ini dikejawantahkan oleh para ulama kita, yang walaupun suka atau tidak sudah menjadi berbagai pemahaman, yakni yang disebut sebagai mazhab. Adanya mazhab itu sebetulnya bukan hanya 4, ya, ada Hanafi, sebetulnya kalau mau ditelusuri secara objektif terbuka, mazhab itu ratusan, ya, pemahaman itu banyak. Artinya kadang-kala begini, ada seorang narasumber mengajarkan sesuatu yang mengatasnamakan mazhab tertentu, tapi setelah dicek di Hanafi nggak ada, di Maliki nggak ada, di Syafi'i nggak ada, di Hambali pun nggak ada. Lalu ini mazhab siapa? Nah, inilah yang disebut tadi Pak Hanafi, muncullah istilah subjektivisme. Adanya ijtihad menurut akalnya masing-masing. Dan ini yang tidak boleh. Ya. Nah, saya pun tadi terbatas untuk menjelaskan pertanyaan dari Ibu. Terbatas. Kenapa terbatas? Saya sebutkan. Karena kajian ini bukan pada ruang lingkup jamaah yang sudah sepandangan, sepenilaian. Saya baru kenal dengan Bapak Ibu sekalian. Artinya saya pun dibatasi untuk menjelaskan lebih rinci lagi. Karena nanti akan banyak ayat yang berbicara itu. Seperti contoh begini. Surah Al-Ma'idah ayat 50. Afahukmal jahiliyati yabghun, kata Allah. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Ya. Wa man kana ahsanu, ya, minallahi hukman liqaumi yuqinun. Jadi, hukum mana yang lebih hebat ketimbang hukum saya, kata Allah. Nah, ini kan sindiran yang pedas dari Allah kepada kita, di mana kita pakai hukum-hukum lain selain itu. Ya, apa namanya, dengan istilah toleransi kah, istilah kearifan lokal kah, ya. Misalkan di 3 ayat, Bu, surah Al-Baqarah 170, surah Al-Ma'idah ayat 104, surah Luqman ayat 21, ada kalimat jahiliyah yang Allah rekam di dalam Al-Quran. Apa kalimatnya? Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli. Tatkala dikatakan kepada mereka, siapa mereka itu? Jahiliyah. Nabi Muhammad ngomong ke Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya, mari ikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul ini. Berarti kitaballahi wa sunnatu rasulih tadi diminta dipatuhi. Tapi apa jawaban jahiliyah? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup apa yang menjadi, apa yang sudah ketetapan nenek moyang kami. Nah, jadi ada istilah nenek moyang, ajaran nenek moyang. Sehingga kata Allah di situ, apakah mereka mengira bahwa nenek moyang mereka itu berilmu? Ya. Nah, ini yang jadi persoalan sekarang. Kita mengandalkan apa yang sudah diajarkan sebelumnya. Kita apa yang sudah menjadi praktikumkan sebelumnya. Padahal di situ belum ditelaah benar atau tidaknya. Nah, tugas kita menelaah apapun yang sudah ada ini. Ya, walaupun tadi adanya keterbatasan, betapa majemuknya keyakinan manusia. Sehingga tatkala kita bilang, oh itu salah, ini yang benar, kita bukan hanya menyalahkan satu orang itu saja, berarti menyalahkan ulama-ulama di belakangnya juga. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Sehingga kebijaksanaan apa dalam menyampaikan ini? Berarti di sini, Pak, berbicara persoalan redaksi yang tepat. Redaksi yang setepat-tepatnya bagaimana kita menyampaikan secara arif, secara bijak. Jadi tadi saya kepada Ibu hanya sekedar, ya mari kita perbaiki apa yang tadi tidak tepat. Maka nanti setiap kebaikan belum tentu benar, tapi setiap yang benar sudah pasti baik. Betul. Jadi setiap baik belum tentu benar. Betul. Nah, dari sudut mustami, ini pun harus menanggapinya secara benar. Tidak boleh sepotong-sepotong, tidak boleh separuh-separuh, karena ini akan menjadi fitnah, Pak. Contoh begini, saya bilang ke jamaah, saat saya menyampaikan materi, apapun, tolong jangan divideoin lah. Tapi kalau difoto boleh. Karena kalau video itu secari, video ini ditransfer. Yang saya bicarakan, dipahaminya beda dengan orang-orang.
Tapi kalau foto kan benda yang diam. Itu begitu. Jadi kalau kita biasa mengupload video sepotong dari ucapan seseorang, maka ini berpotensi menjadi berita fasik. Harus hati-hati. Orang akan memahami beda. Dan itu menjadi fitnah. Akhirnya jadilah ribut. Ya. Jadi kita harus bijak dalam penyampaian. Baik, cukup ya Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu MC.